Seorang dokter yang dipercaya menyembuhkan, ternyata menyimpan dosa yang tak terlihat. Malam itu, ia ditemukan tewas dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat balasan atas perbuatannya sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu ruang praktik itu? Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan bagi kita semua. Malam itu suasana rumah sakit terasa tidak biasa. Lampu lorong berkedip pelan, dan suara langkah kaki perawat terdengar lebih cepat dari biasanya. Jam sudah lewat tengah malam ketika seorang petugas kebersihan melewati ruang praktik Dr. Arman. Tiba-tiba ia berhenti. Dari dalam ruangan itu terdengar suara seperti kursi tergeser. Lalu suara napas berat. Seperti seseorang sedang ketakutan. Petugas itu mendekat, mencoba memastikan. "Dok, masih di dalam," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk pintu. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tapi tetap sunyi. Padahal lampu di dalam masih menyala. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti seseorang berbisik, tapi tidak jelas. Petugas itu mulai merinding. Ia mundur perlahan, lalu memanggil perawat jaga. Tak lama, 2 perawat datang menghampiri. Mereka juga mencoba memanggil Dr. Arman, tapi tetap tidak ada respons. Salah satu perawat mencoba membuka pintu. Terkunci dari dalam. Situasi mulai terasa aneh. Mereka saling pandang, lalu memutuskan untuk memanggil satpam. Tidak butuh waktu lama, beberapa orang sudah berkumpul di depan ruangan itu. Suara di dalam tiba-tiba berhenti. Sunyi. Justru itu yang membuat suasana makin tegang. Akhirnya, pintu didobrak. Saat pintu terbuka, semua yang ada di sana langsung terdiam. Tubuh Dr. Arman tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar. Wajahnya penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tapi posisinya aneh, seperti sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat. Salah satu perawat langsung menangis. Ini kenapa bisa begini? Namun yang lebih membuat mereka bingung, semua barang di ruangan itu masih rapi. Tidak ada tanda perkelahian. Tidak ada orang lain di dalam. Hanya Dr. Arman, dan sesuatu yang tidak mereka lihat. Kabar kematian itu cepat menyebar ke seluruh rumah sakit. Bahkan sebelum pagi tiba, semua orang sudah membicarakannya. Ada yang bilang ini serangan jantung. Ada juga yang mulai berbisik hal lain. Sesuatu yang lebih gelap. Seorang perawat senior terlihat gelisah sejak melihat kejadian itu. Wajahnya pucat. Ia seperti ingin bicara, tapi menahan diri. Sampai akhirnya ia berbisik pelan kepada temannya. Ini bukan kejadian biasa. Temannya langsung menatap serius. Maksud kamu apa? Perawat itu menarik napas dalam. Kamu tahu kan, Dr. Arman itu sebenarnya seperti apa? Kalimat itu menggantung. Tapi cukup membuat suasana jadi berbeda. Malam itu, bukan cuma kematiannya meninggalkan tanda tanya. Tapi juga rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Dan tanpa disadari, semua yang terjadi malam itu adalah awal dari terbongkarnya sesuatu yang selama ini ditutup rapat oleh banyak orang. Kematian Dr. Arman masih jadi pembicaraan di seluruh rumah sakit. Pagi itu suasana terasa berbeda. Biasanya ramai dengan aktivitas pasien, tapi sekarang orang-orang lebih banyak berbisik pelan, seolah takut didengar. Di ruang perawat, beberapa orang berkumpul sambil membahas kejadian semalam. Gak masuk akal, sehat, gak ada riwayat sakit, tiba-tiba meninggal begitu, ucap salah satu perawat. Yang lain hanya mengangguk, tapi wajah mereka tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang mereka tahu, tapi tidak berani diucapkan. Perawat senior yang semalam sempat bicara akhirnya membuka suara lagi. Dari dulu aku sudah curiga sama dia. Semua langsung menoleh. Maksudnya apa? Tanya salah satu dari mereka. Perawat itu menelan ludah sebentar sebelum lanjut bicara. Dia itu gak sebersih yang orang lihat. Banyak pasien perempuan yang keluar dari ruangannya dengan wajah aneh. Ada yang langsung pulang tanpa bicara. Ada yang terlihat gelisah. Suasana langsung hening. Kenapa gak pernah dilaporin?
Tanya yang lain pelan. Perawat itu menghela napas panjang. Sudah pernah dicoba, tapi selalu mentok. Entah kenapa, selalu ada yang nutupin. Nama Dr. Arman memang sudah lama dikenal baik oleh masyarakat. Ia sering membantu pasien yang tidak mampu. Bahkan sering memberi obat gratis. Itu yang membuatnya dipercaya dan dihormati. Tapi di balik itu semua, ada sisi lain yang tidak banyak orang tahu. Ia sering meminta pasien wanita masuk sendirian ke ruang praktik. Dengan alasan pemeriksaan lebih detail. Tidak boleh ada pendamping. Beberapa pasien sempat merasa tidak nyaman. Tapi karena tidak paham prosedur medis, mereka hanya diam. Mereka berpikir mungkin itu memang bagian dari pemeriksaan. Sampai suatu hari, seorang wanita bernama Nisa datang. Nisa bukan orang yang mudah percaya. Ia datang karena sakit, tapi tetap waspada. Saat masuk ke ruang praktik, ia langsung merasa ada yang aneh. Cara Dr. Arman memandangnya membuatnya tidak nyaman. Pemeriksaan dimulai seperti biasa. Tapi perlahan, Nisa mulai merasa ada tindakan yang tidak wajar. Ia mencoba menahan, berpikir mungkin ini memang prosedur. Tapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ia langsung menepis tangan Dr. Arman. "Dok, ini pemeriksaan apa?" Tanyanya dengan suara tegas. Dr. Arman sempat terdiam, lalu tersenyum kecil. "Ini bagian dari pemeriksaan. Tenang saja." Tapi Nisa tidak percaya. Ia langsung bangkit dari tempat duduknya. "Saya gak nyaman. Saya mau keluar." Tanpa menunggu jawaban, Nisa langsung membuka pintu dan pergi. Nafasnya terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Di luar ruangan, ia sempat berhenti. Tangannya gemetar. Beberapa perawat melihatnya, tapi tidak ada yang berani bertanya. Sejak kejadian itu, Nisa tidak bisa melupakannya. Ia merasa ada yang salah. Bukan hanya pada dirinya, tapi mungkin juga pada pasien lain. Beberapa hari kemudian, ia mulai mencoba mencari tahu. Ia bercerita ke temannya. Awalnya hanya satu orang. Tapi dari situ, mulai terungkap hal yang mengejutkan. Ternyata, bukan hanya dia yang pernah mengalami hal itu. Ada beberapa wanita lain yang punya cerita serupa. Bedanya, mereka memilih diam. Ada yang takut. Ada yang malu. Ada juga yang tidak yakin apakah itu benar atau hanya perasaan mereka saja. Nisa mulai merasa ini bukan masalah kecil. Ia ingin melapor. Tapi saat ia mulai mengajak korban lain untuk bicara, satu persatu mulai mundur. "Aku gak mau terlibat," kata salah satu dari mereka. "Takut nanti malah aku yang disalahin," kata yang lain. Bahkan ada yang tiba-tiba berubah sikap setelah sebelumnya setuju. Seolah-olah ada tekanan yang tidak terlihat. Nisa mulai merasa sendirian. Tapi justru itu yang membuatnya semakin yakin. Ada sesuatu yang selama ini ditutup rapat. Dan kematian Dr. Arman mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu awal dari terbukanya semua rahasia yang selama ini disembunyikan. Sejak kejadian di ruang praktik itu, Nisa tidak bisa tenang. Setiap malam, bayangan wajah Dr. Arman selalu muncul di pikirannya. Bukan karena takut, tapi karena rasa janggal yang belum terjawab. Ia terus mencoba menghubungi beberapa wanita yang pernah bercerita padanya. Awalnya mereka mau bicara, tapi tiba-tiba berubah. Salah satu dari mereka bahkan memblokir nomor Nisa. Yang lain hanya membalas singkat. "Sudah ya, aku gak mau bahas lagi." Nisa mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan hanya tentang apa yang dilakukan Dr. Arman, tapi juga tentang kenapa semua orang seperti takut. Suatu sore, Nisa nekat datang ke rumah sakit lagi. Ia ingin mencari jawaban langsung. Tapi suasana di sana sudah berbeda sejak kematian Dr. Arman. Ruang praktik itu sekarang ditutup. Dipasangi garis pembatas. Tidak ada yang berani mendekat. Beberapa perawat terlihat gelisah setiap kali melewati lorong itu. Nisa mencoba mendekati salah satu perawat yang dulu sempat melihatnya keluar dengan wajah panik. "Embe, boleh tanya sesuatu?" ucap Nisa pelan. Perawat itu terlihat ragu. "Kenapa?" Nisa menatap serius. Selama ini,
Ada yang aneh kan sama Dokter Arman? Perawat itu langsung menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang mendengar. Wajahnya berubah tegang. Kamu sebaiknya gak usah ikut campur, katanya pelan. Kenapa? Ini penting, balas Nisa. Perawat itu mendekat sedikit, suaranya makin pelan. Sudah banyak yang tahu, tapi gak ada yang berani ngomong. Setiap ada yang mau buka suara, selalu ada saja yang bikin mereka mundur. Nisa mengernyit. Maksudnya diancam? Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nisa dengan wajah serius. Pokoknya, jangan dilanjutkan. Ini bukan hal yang aman. Kalimat itu membuat Nisa makin penasaran. Malam harinya, ia memutuskan untuk kembali lagi ke rumah sakit. Kali ini diam-diam. Ia ingin melihat sendiri ruangan itu. Lorong rumah sakit sudah sepi. Hanya ada beberapa lampu yang menyala. Suasana terasa dingin. Saat Nisa mendekati ruang praktik Dokter Arman, langkahnya melambat. Pintu itu masih tertutup. Garis pembatas masih terpasang. Tapi tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Suara pelan. Seperti orang menangis. Nisa langsung terdiam. Ia mencoba memastikan. Suara itu datang dari dalam ruangan. Padahal ruangan itu kosong. Napas Nisa mulai tidak teratur. Tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia melangkah mendekat. Suara itu makin jelas. Tangisan, pelan, seperti menahan sakit. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Bisikan. Sangat pelan, tapi cukup membuat bulu kuduk merinding. Jangan lakukan itu. Nisa langsung mundur satu langkah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap pintu itu dengan mata membesar. Siapa di dalam? Ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin banyak. Seperti ada lebih dari satu orang. Tangisan bercampur bisikan. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar, tapi terjebak di dalam. Nisa tidak kuat lagi. Ia langsung berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Saat hampir sampai di ujung lorong, ia sempat menoleh ke belakang. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Sekilas bayangan, berdiri di balik kaca pintu ruang praktik itu. Tidak jelas bentuknya. Tapi cukup membuat tubuhnya kaku beberapa detik. Nisa langsung lari keluar rumah sakit. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Apa yang ia dengar dan lihat bukan hal biasa. Dan semakin jelas baginya, bahwa apa yang terjadi pada Dokter Arman bukan hanya soal kematian. Ada sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang selama ini dipendam. Dan sekarang, mulai muncul ke permukaan. Sejak malam itu, Nisa tidak bisa mengabaikan apa yang ia alami. Suara tangisan dan bayangan di balik pintu ruang praktik itu terus teringat jelas di kepalanya. Pagi harinya, ia memutuskan untuk kembali menghubungi salah satu korban yang dulu sempat paling terbuka padanya. Namanya Rina. Awalnya Rina tidak merespons. Tapi setelah beberapa kali dihubungi, akhirnya ia mau bertemu dengan syarat tidak di tempat ramai. Mereka bertemu di sebuah warung kecil yang sepi. Rina terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya seperti kurang tidur. "Kamu kenapa?" tanya Nisa pelan. Rina langsung menunduk. "Aku sebenarnya gak mau ketemu, tapi aku juga gak tenang kalau terus diam," jawabnya lirih. Nisa menatap serius. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Rina terdiam beberapa detik, lalu mulai bicara. "Waktu itu aku juga diperiksa sendirian. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama aku sadar ada yang gak benar. Aku mau nolak, tapi dia terus meyakinkan kalau itu bagian dari pemeriksaan." Suara Rina mulai bergetar. "Aku takut, aku bingung, akhirnya aku diam." Nisa mengepalkan tangan. "Kenapa gak langsung lapor?" Rina langsung menggeleng cepat. "Aku pernah coba cerita ke keluargaku. Tapi malah disuruh diam. Katanya jangan cari masalah. Apalagi dia dokter terkenal." Nisa menarik napas dalam. Berarti memang sudah banyak yang tahu. Rina mengangguk pelan. "Tapi itu belum semuanya.
Nisa mengernyit. Maksudnya? Rina menatap Nisa dengan wajah tegang. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai sering mimpi aneh. Mimpi apa? Rina menelan ludah. Aku mimpi ada di ruang praktik itu, tapi aku gak sendirian. Ada beberapa wanita lain, mereka nangis, dan semuanya seperti minta tolong. Nisa langsung merinding. Terus, Rina melanjutkan dengan suara pelan. Dan di belakang mereka, ada dia. Berdiri sambil melihat. Tapi wajahnya beda, bukan seperti biasanya. Nisa semakin serius mendengar. Aku bangun dengan tubuh dingin. Sejak itu aku sering sakit. Sampai sekarang aku masih ngerasa takut kalau ingat tempat itu. Suasana jadi hening. Nisa mulai menghubungkan semuanya. Apa yang ia dengar di rumah sakit, suara tangisan itu, mungkin bukan hanya halusinasi. Rin, semalam aku ke sana, kata Nisa akhirnya. Rina langsung menatap kaget. Kamu ke rumah sakit? Nisa mengangguk. Aku dengar suara tangisan. Sama seperti yang kamu bilang. Wajah Rina langsung berubah pucat. Itu bukan kebetulan. Nisa makin yakin. Ada sesuatu yang belum selesai di sana. Rina langsung memegang tangan Nisa. Jangan ke sana lagi. Ini bukan urusan kita. Tapi Nisa menggeleng pelan. Justru karena ini terjadi, kita gak bisa diam terus. Rina terlihat ragu. Aku takut. Nisa menatapnya dengan tegas. Kalau kita diam, semua ini akan terus tertutup. Dan gak akan ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina terdiam. Di sisi lain, di rumah sakit, suasana makin tidak kondusif. Beberapa perawat mulai mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Ada yang melihat bayangan di lorong. Bahkan ada yang mengaku pintu ruang praktik itu pernah terbuka sendiri. Manajemen rumah sakit mencoba menutup semuanya. Mereka melarang staf membicarakan kejadian itu. Tapi semakin ditutup, justru semakin banyak yang merasa ada yang tidak beres. Seorang satpam bahkan memilih berhenti kerja setelah mengaku melihat sesuatu di depan ruang itu. Bukan manusia, katanya sebelum pergi. Kabar itu menyebar diam-diam. Dan tanpa disadari, satu persatu orang mulai merasakan dampaknya. Seolah-olah, apa yang terjadi pada Dr. Arman bukan akhir. Tapi justru awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan Nisa, tanpa ia sadari, sudah masuk terlalu jauh ke dalam rahasia yang selama ini disembunyikan. Sejak pertemuannya dengan Rina, hidup Nisa mulai berubah. Bukan hanya karena rasa penasaran, tapi karena sesuatu mulai mengganggu dirinya secara langsung. Malam pertama setelah itu, Nisa terbangun tiba-tiba. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Suasana kamar sunyi. Tapi ia merasa tidak sendirian. Napasnya mulai tidak teratur. Ia mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya perasaan. Namun tiba-tiba, terdengar suara pelan. Seperti seseorang menangis. Nisa langsung membuka mata lebar-lebar. Ia menoleh ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Pelan, tertahan, seperti dari seseorang yang sedang kesakitan. Nisa duduk perlahan di atas tempat tidur. Tangannya mulai dingin. Siapa itu? Ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi suara itu semakin dekat. Seolah-olah ada di dalam kamarnya. Nisa langsung berdiri dan menyalakan lampu. Seketika, suara itu hilang. Ruangan kembali sunyi. Namun di lantai, tepat di dekat pintu, terlihat bekas seperti jejak kaki. Basah. Seperti baru saja ada yang masuk. Nisa langsung mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup sangat kencang. Malam itu ia tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, Nisa mencoba menghubungi Rina. Suaranya terdengar panik. Rin, aku mulai ngalamin hal aneh, katanya cepat. Rina langsung terdiam beberapa detik. Aku sudah bilang, ini gak akan berhenti, jawabnya pelan. Nisa mulai merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Apa mungkin, ini ada hubungannya sama mereka? Tanya Nisa. Rina menghela napas. Aku juga ngerasa begitu.
Seolah-olah mereka minta didengar. Kalimat itu membuat Nisa berpikir. Jika benar semua ini adalah korban-korban yang selama ini diam, mungkin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Sore itu, Nisa memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Kali ini ia tidak sendiri. Ia mengajak Rina, meski dengan rasa takut. Saat mereka sampai, suasana rumah sakit terlihat normal. Tapi bagi mereka, semuanya terasa berbeda. Lorong menuju ruang praktik Dr. Arman terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah mereka pelan. Setiap suara kecil terdengar jelas. Saat sampai di depan pintu itu, mereka berhenti. Garis pembatas masih terpasang. Pintu tetap tertutup. Rina langsung memegang tangan Nisa. "Aku gak kuat," bisiknya. Tapi Nisa mencoba tetap tenang. "Tunggu sebentar saja," jawabnya. Beberapa detik berlalu. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, terdengar suara. Pelan. Tangisan lagi. Kali ini lebih jelas. Rina langsung menutup mulutnya, menahan suara takut. "Dengar gak?" bisiknya gemetar. Nisa mengangguk pelan. Tiba-tiba, pintu itu bergetar sedikit. Seperti ada yang mendorong dari dalam. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suara tangisan berubah menjadi seperti rintihan. Dan di sela-sela itu, terdengar kata-kata yang samar. "Tolong." Nisa langsung merinding. Ia mendekat satu langkah. "Tolong apa?" ucapnya pelan. Sekejap, suara itu berhenti. Sunyi total. Lalu, dari balik kaca pintu, muncul bayangan. Bukan satu, tapi beberapa. Seperti sosok perempuan berdiri berjejer. Kepala mereka tertunduk. "Diam." Rina langsung menarik tangan Nisa. "Kita pergi sekarang," katanya hampir menangis. Nisa tidak bergerak. Matanya masih menatap ke arah pintu itu. Dan saat itu, salah satu bayangan perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak jelas, tapi cukup membuat Nisa membeku di tempat. Dalam sekejap, pintu itu bergetar lebih keras. Seperti ada yang ingin keluar. Nisa akhirnya tersadar. Ia langsung berbalik dan berlari bersama Rina menjauh dari lorong itu. Mereka berhenti di luar dengan napas terengah-engah. Rina hampir menangis. "Aku gak mau ke sana lagi, ini terlalu menyeramkan." Nisa juga gemetar. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang semakin jelas. Semua ini bukan sekadar teror. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Dan jika tidak diselesaikan, mungkin teror ini tidak akan berhenti. Setelah kejadian di rumah sakit itu, Nisa tidak bisa lagi menghindar. Rasa takut memang ada, tapi rasa ingin mengungkap kebenaran jauh lebih besar. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali sendirian. Rina sudah melarang keras. Tapi Nisa tahu, jika ini tidak diselesaikan, semua akan terus seperti ini. Teror tidak akan berhenti. Dengan langkah pelan, Nisa masuk ke rumah sakit yang mulai sepi. Jam sudah lewat tengah malam. Lorong terasa lebih dingin dari biasanya. Saat sampai di depan ruang praktik itu, ia berhenti. Garis pembatas masih ada. Pintu masih tertutup. Nisa menarik napas panjang. "Aku di sini, kalau kalian mau bicara, aku dengar," ucapnya pelan. Beberapa detik tidak ada respons. Lalu, suara itu muncul lagi. Tangisan. Lebih jelas dari sebelumnya. Nisa memejamkan mata sejenak, mencoba menguatkan diri. "Apa yang kalian inginkan?" ucapnya lagi. Tiba-tiba, pintu itu terbuka sedikit dengan sendirinya. Perlahan, suara berderitnya memecah keheningan. Nisa terdiam. Dengan langkah ragu, ia mendorong pintu itu dan masuk. Ruangan itu terasa berbeda. Udara di dalamnya dingin dan berat. Lampu berkedip pelan. Dan di sana, Nisa melihat mereka. Beberapa sosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Tapi jelas, mereka sedang menatap Nisa. Tangisan terdengar pelan. Nisa menahan napas.
Kalian, korban dia, ucapnya lirih. Salah satu dari mereka melangkah maju sedikit. Lalu terdengar suara, bukan dari mulut, tapi seperti langsung masuk ke pikiran Nisa. Kami tidak pernah didengar. Air mata Nisa mulai jatuh. Aku akan bantu, aku janji. Tiba-tiba, suasana berubah. Lampu mati sekejap, lalu menyala lagi. Dan di belakang para sosok itu, muncul bayangan lain. Dokter Arman. Wajahnya tidak lagi seperti dulu. Penuh ketakutan. Matanya liar. Tubuhnya gemetar. Ia seperti terjebak di antara mereka. Jauhkan mereka dariku, suaranya bergetar. Tapi para sosok itu justru mendekat. Tangisan berubah menjadi suara yang lebih kuat. Bukan lagi lemah, tapi penuh tuntutan. Nisa hanya bisa melihat. Dokter Arman jatuh berlutut. Ampuni aku salah, katanya panik. Namun tidak ada yang menjawab. Salah satu sosok perempuan berdiri tepat di depannya. Lalu, semuanya bergerak bersamaan. Suara jeritan memenuhi ruangan. Lampu berkedip cepat. Nisa menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas. Jeritan penuh ketakutan. Jeritan yang sama, seperti malam saat ia ditemukan meninggal. Dalam sekejap, semuanya berhenti. Sunyi. Nisa membuka mata perlahan. Ruangan kembali kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya, berdiri sendiri di tengah ruangan. Tapi suasana terasa berbeda. Lebih ringan. Seolah sesuatu yang selama ini tertahan, akhirnya selesai. Nisa keluar dari ruangan itu dengan langkah lemah. Keesokan harinya, kabar mulai menyebar. Beberapa korban akhirnya berani bicara. Cerita mereka mulai terungkap satu persatu. Apa yang selama ini disembunyikan, akhirnya terbuka. Rumah sakit itu pun mulai diselidiki. Nama Dokter Arman yang dulu dipuja, kini disebut dengan penuh penyesalan. Dan ruang praktik itu, akhirnya ditutup selamanya. Nisa hanya bisa diam saat mendengar semua itu. Ia tahu, apa yang terjadi malam itu bukan sekadar hal menyeramkan. Itu adalah bentuk keadilan. Sebuah peringatan bahwa tidak ada perbuatan yang benar-benar tersembunyi. Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Dan balasannya pasti datang. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya.